Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu pokok bahasan pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjut 1, yaitu pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Pada video ini saya menggunakan PowerPoint dan juga bukunya Becker dengan judul Advanced Financial Accounting atau Akuntansi Keuangan Lanjutan. Nah, seperti kita sudah ketahui bahwa ada beberapa metode pencatatan investasi pada perusahaan lain ya, terutama pada investasi saham biasa. Nah, metodenya dibagi menjadi tiga metode berdasarkan persentase kepemilikan saham perusahaan investi yang beredar. Untuk kepemilikan 0 sampai dengan 20%, maka biasanya perusahaan investor tidak akan memiliki pengaruh terhadap perusahaan investi. Jikapun ada, maka pengaruhnya tidak signifikan, sehingga metode pencatatannya adalah menggunakan nilai wajar atau fair value. Pada persentase kepemilikan 20 sampai dengan 50%, maka biasanya perusahaan investor memiliki tingkat pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi, sehingga metode pencatatannya adalah metode ekuitas. Pada kepemilikan 50% sampai dengan 100% dari total saham beredar milik investi, maka perusahaan investor biasanya tingkat pengaruhnya adalah pengendali ya, atau bisa dikatakan induk perusahaan. Maka metode pencatatan investasinya adalah menggunakan metode biaya atau ekuitas plus konsolidasi ya, karena sudah ada hubungan parent and subsidiaries company. Nah, pada kali ini kita akan membahas dua metode yaitu metode pada kepemilikan 0 sampai 20% dan 20 sampai dengan 50%. Sedangkan metode konsolidasi akan kita bahas pada chapter selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke metode yang akan kita bahas yaitu metode nilai wajar atau metode biaya dan metode ekuitas, ada catatan sedikit bahwa pada tingkat persentase kepemilikan 0 sampai dengan 20%, jika nilai wajar instrumen ekuitas tidak dapat diukur dengan andal, maka perusahaan investor mencatat investasinya menggunakan metode biaya atau cost ya. Nanti itu yang akan agak banyak kita pelajari. Oke, langsung saja kita lihat yang pertama, metode nilai wajar pada pencatatan investasi pada saham perusahaan lain ya, di mana pengaruhnya tidak signifikan 0 sampai 20% kepemilikan dari saham beredar. Nah, investasi ekuitas yang ada pada skema ini biasanya adalah sekuritas trading atau tersedia untuk dijual. Dan berdasarkan PSAK 58, investasi ekuitas ini diukur kembali ke nilai wajarnya pada akhir setiap periode ya, yaitu pada akhir setiap kita menyiapkan laporan keuangan. Yang dimaksud kita di sini adalah perusahaan investor. Nah, pada setiap periode kita akan mengukur nilai wajar dari investasi kita dan perubahan nilai wajarnya ini akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi pada laba bersih unrealized holding gain or loss. Sedangkan pendapatan dari perusahaan investi akan diakui oleh investor hanya jika dividen diumumkan oleh perusahaan investi. Artinya kalau nggak ada pengumuman dividen, maka kita tidak akan mencatat atau mengakui adanya pendapatan dari investasi. Nah, metode nilai wajar digunakan ketika investor tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan yang nggak punya pengaruh signifikan juga atas perusahaan investi karena memang kepemilikannya 0 sampai 20% saham investi yang beredar seperti itu. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau misalnya investor tidak bisa menentukan nilai wajar dari instrumen investasinya, maka metode yang digunakan untuk mencatat investasi saham pada perusahaan investi adalah metode cost atau metode biaya ya, dengan catatan kepemilikannya adalah 0 sampai 20% dari saham beredar milik perusahaan investi dan juga pengaruhnya tidak signifikan.
Pada saat pembelian investasi, investor mencatat investasi pada saham biasa sebesar total biaya perolehan yang terjadi pada saat pembelian dilakukan. Total biaya perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh investor sampai dengan dia berhasil mengakuisisi saham perusahaan investi. Setelah itu, dalam metode biaya, nilai tercatat investasi tidak berubah, namun investasi dicatat sebesar nilai wajarnya, seperti itu. Nah, saat investi mengumumkan pembagian dividen, investor karena dia punya saham di perusahaan investi, maka menjadi atau memiliki hak untuk mengklaim secara legal terhadap investi atas bagian proporsional dari dividen dan juga realisasi pendapatan. Karena dia punya sahamnya perusahaan investi, maka investor berhak mengklaim pendapatan dan juga dividen yang diumumkan oleh perusahaan investi sesuai dengan proporsi kepemilikan atau persentase saham yang dimiliki oleh investor ketika dianggap cukup pasti untuk dapat diakui. Artinya memang perusahaan investi sudah mengumumkan akan membagikan dividen misalnya seperti itu. Nah, untuk pengakuan pendapatan sebelum pengumuman dianggap tidak sesuai karena pendapatan investasi tidak tersedia untuk pemilik sampai dividen diumumkan ya. Oleh karena itu, tingkat kepastian untuk mengakui adanya pendapatan dari investasi perusahaan investi atau mengakui dividen hanya jika sudah diumumkan akan dibagi dividen. Kalau belum biasanya labanya bisa saja tidak dibagikan tetapi ditahan sebagai laba ditahan sehingga investor tidak memperoleh pembagian dividen dari perusahaan investi. Nah, contoh penerapan metode biaya, di sini ada PT ABC membeli 20% saham biasa PT XYZ senilai $100.000 pada awal tahun, tetapi tidak mempunyai pengaruh signifikan atas PT XYZ atau PT Investi. Di sini PT investornya berarti PT ABC, PT Investinya berarti PT XYZ. Nah, maka jurnal yang kita catat pada saat kita atau perusahaan investor PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ adalah sebagai berikut. Debit investasi pada saham biasa PT XYZ $100.000 jumlahnya, kreditnya kas $100.000. Keterangannya adalah akuisisi 20% saham biasa PT XYZ. Nah, selama tahun berjalan, PT XYZ mempunyai laba bersih $50.000 dan membayar dividen $20.000. Di sini kita lihat dia sudah mengumumkan akan membayar dividen, sehingga kemungkinan besar perusahaan investor akan mendapatkan bagian dari dividennya, sehingga kita boleh mengakui adanya pendapatan dividen. Jika kas belum diterima kita sudah mengakui pendapatan dividen, maka jurnalnya nanti agak berbeda ketika memang diumumkan kemudian langsung dibayarkan. Jika pada saat pengumuman anggaplah sudah langsung dibayarkan, maka jurnalnya adalah kas debit 4.000, kreditnya pendapatan dividen. 4.000 asalnya adalah dari porsi kepemilikan PT XYZ terhadap saham porsi kepemilikan saham ABC ya atau perusahaan investor terhadap PT XYZ, perusahaan investasi sebesar 20%, maka porsi dividen yang boleh kita akui adalah 20% dari dividen yang dibayarkan, yaitu 20% kalikan 20.000 ketemunya 4.000 dan nanti kita mencatatnya sebagai pendapatan dividen. Dalam laporan laba rugi, pendapatan dividen nanti akan kita catat sebagai pendapatan lainnya atau extraordinary dalam extraordinary event atau pada laporan pendapatan komprehensif ya, bukan berasal dari pendapatan operasional utama perusahaan investor. Nah, untuk catatan di sini, PT ABC hanya mencatat bagiannya atas laba yang dibagikan. Kita tidak mengakui adanya laba yang ditahan ya sebesar katakanlah
30.000 dari total laba 50.000. Kenapa? Ya karena kita nggak punya pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi ya. Sehingga nilai tercatat investasi PT ABC terhadap PT XYZ tetap sebesar biaya perolehan awalnya, yaitu sebesar $100.000. Nah, kemudian pada metode biaya atau pada transaksi akuisisi antar perusahaan dan sejenisnya atau penggabungan usaha atau kombinasi bisnis, ada beberapa kejadian-kejadian ekonomi. Salah satunya adalah dividen likuidasi ya. Dividen likuidasi adalah semua dividen yang diumumkan oleh investi yang lebih besar dari laba sejak akuisisi oleh investor yang kemudian dianggap oleh investor sebagai dividen likuidasi. Artinya apa? Investi mengumumkan akan membagi dividen, di mana besarnya dividen yang dibagikan itu lebih besar dibandingkan akumulasi laba yang diperoleh oleh perusahaan investi sejak perusahaan investor mengakuisisi perusahaan investi, sehingga disebut sebagai dividen likuidasi. Bagian investor atas dividen likuidasi tersebut diperlakukan sebagai pengembalian modal dan saldo investasi dikurangi oleh jumlah tersebut. Sehingga dividen likuidasi ini mengurangi saldo investasi pada perusahaan investi ya, karena memang diperlakukan sebagai pengembalian modal. Jadi karena jumlah dividen yang diumumkan diberikan melebihi jumlah labanya. Saham investi yang dibeli pada waktu yang berbeda harus diperlakukan terpisah ya untuk tujuan perhitungan dividen likuidasi. Jadi hanya saham yang dibeli sebelum adanya pengumuman dividen likuidasi oleh perusahaan investi. Contoh dari kasus dividen likuidasi pada metode ekuitas, asumsikan PT Investor membeli 10% saham biasa PT Investi pada tanggal 2 Januari 2000 sekian. Laba tahunan dan dividen dari investi, jumlah dividen yang diakui oleh investor tiap tahun berdasarkan metode biaya dan pengurangan nilai tercatat, investasi PT Investor di PT Investi adalah sebagai berikut ya. Jadi ini adalah jumlah laba bersih, dividen, dan akumulasi laba yang tidak didistribusikan oleh PT Investi, dan ini adalah kolom yang selanjutnya, sampingnya sebelah kanan adalah penerimaan kas, pendapatan dividen, dan pengurangan saldo investasi yang dicatat oleh perusahaan investor. Kita lihat PT Investor mengakuisisi saham PT Investi pada tahun 2001 ya katakanlah, atau 2011. Laba bersih pada tahun 2011 dari PT Investi adalah 100.000. Sedangkan dividen adalah 70.000, sehingga kum laba yang tidak didistribusikan atau laba ditahan pada tahun 2000 X1 adalah sebesar 100.000 kurangi 70.000 sama dengan 30.000. Nah, pada tahun 2000 X1 ini maka perusahaan investor akan mengakui adanya dividen yang dibagikan saja, yaitu sebesar persentase kepemilikannya yaitu 10%. Sehingga dari 70% yang diakui oleh perusahaan investor adalah sebesar 7.000. Maka nanti jurnalnya adalah kas debit, kreditnya adalah pendapatan dividen. Kemudian pada tahun 2000 X2, perusahaan investi mengumumkan laba bersih sebesar 100.000. Kemudian dividennya sebesar 120.000. Nah, kum laba yang tidak didistribusikan adalah sebesar 10.000. Dari sini kita bisa melihat bahwa dividen sebesar 120.000 ini lebih kecil ya, masih lebih kecil dibandingkan total laba bersih semenjak tahun 2000 X1 pada saat PT Investor mengakuisisi saham PT Investi. Sehingga kita masih mengakui
pendapatan dividen dari jumlah yang diumumkan ya, karena jumlah dividen yang diumumkan pada tahun 2000 X2 ini tidak melebihi kumulasi laba bersih yaitu 200.000, sehingga masih kita akui sebesar 10% dari dividen yang diumumkan yaitu 120.000 kali 10% sama dengan 12.000. Pendapatan dividen kita akui sebesar 12.000. Kemudian pada tahun 2000 X3 ini laba bersihnya 100.000. Kemudian dividen yang diumumkan adalah 120.000 gitu ya. Nah, kalau kita lihat total dividen dari tahun 2001, 2, dan 3 itu adalah berapa? 310.000 dolar. Sedangkan total laba bersihnya adalah 100.000 gitu ya, sehingga sudah melebihi laba bersih yang diumumkan PT Investi semenjak akuisisi oleh PT Investor ya. Total laba bersih dari tahun 2000 X1, 2, dan 3 adalah 300.000. Total dividen dari 2000 X1, X2, dan X3 adalah 310.000 ya, 70 tambah 120 tambah 120. Sehingga sudah ada yang namanya dividen likuidasi. Maka kelebihannya akan kita akui sebagai pengurang saldo investasi gitu ya. Sehingga pada penerimaan kas atau karena kita tetap mendapatkan pembayaran dividen ya, adalah 10% dari dividen yang diumumkan sama dengan 12.000. Kelebihannya yaitu sebesar 11.000 yang kita hitung dari 120.000 dikurangi 10.000 karena kelebihannya 10.000 ya. Selisih antara total dividen dari tahun 2000 X1 sampai 2000 X3 adalah 310, laba bersihnya adalah 300 sehingga selisihnya adalah 10.000 sehingga 120 dikurangi 10.000 adalah 110.000 dan porsi kita adalah 10% sehingga pendapatan dividen yang kita akui adalah sebesar 11.000 ya, 110.000 dikalikan 10%. Maka pengurangan saldo investasi kita adalah 12.000 dikurangi 11.000 atau 310.000 dikurangi 300.000 dikalikan 10% ya, seperti itu. Sekali lagi saya ulang ya, mungkin agak membingungkan penjelasan saya. Penerimaan yang kas yang diakui pada tahun 2000 X3 adalah sebesar 12.000, asalnya dari 120.000 kali 10% porsi kepemilikan PT Investor terhadap PT Investi, ketemunya 12.000. Kemudian pendapatan dividen yang diakui adalah sebesar 11.000. Sebelum saya jelaskan ini, saya jelaskan yang 10.000 dulu ya. Yang 1.000 dulu ya. Pengurangan saldo investasi atau dividen likuidasinya ya, mohon maaf. 1.000 ini asalnya dari total dividen dari tahun 2000 X1, 2, 3, 310.000 dikurangi total laba bersihnya dari tahun 2000 X1 sampai 2000 X3 300. 310 dikurangi 300 ketemunya adalah 10.000. Maka yang menjadi bagian PT Investor adalah 10.000 dikalikan 10% ketemunya 1.000. 1.000 ini adalah dividen likuidasi ya, sehingga seperti yang sudah dijelaskan di depan, dividen likuidasi adalah mengurangi saldo investasi perusahaan investor terhadap perusahaan investi, sehingga ada pengurangan sebesar 1.000 sebagai dividen likuidasi. Kemudian pendapatan dividen yang kita akui adalah sebesar selisih dari 12.000 kurangi 1.000 sama dengan 11.000, atau hitungan lengkapnya adalah 120.000 dikurangi selisihnya 10.000 ya, selisih total dividen dengan total laba bersih sama dengan 110.000 dikalikan 10% sama dengan 11.000. Ketika pada tahun 2000 X4 terjadi dividen likuidasi lagi, maka perhitungannya sama seperti pada tahun 2000 X3. Sekarang kita akan lihat jurnalnya. Kalau pada tahun 2000 X1 dan X2 pasti jurnalnya udah tahu ya, debit
jurnalnya adalah debit kas 7.000, kreditnya pendapatan dividen pada tahun 2000X1, dan debit kas 12.000, kreditnya 12.000 pendapatan dividen pada 2000X2. Nah, pada 2000X3 ketika terjadi dividen likuidasi, maka jurnalnya adalah kas debit 12.000, tetap kita mengakui dan mendapatkan uang 12.000. Kreditnya investasi pada saham PT Investi berkurang sehingga dikredit ya sebesar 1.000, dan pendapatan bertambah sebesar 11.000 di sisi kredit. Ini investasinya dicatat di sisi kredit karena memang asumsinya dividen likuidasi dihitung sebagai pengurangan saldo investasi. Seperti itu. Sehingga kalau investasi berkurang, aset berkurang, jurnalnya adalah di kredit. Seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak ke metode ekuitas dengan pengaruh yang signifikan pada persentase kepemilikan atau porsi kepemilikan 20 sampai dengan 50%. Nah, PSAK 15 mengharuskan metode ekuitas digunakan untuk pelaporan investasi di mana kepemilikan investor atas saham berhak suara, berarti saham biasa ya, memberikan investor kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan investi. Biasanya kemampuan signifikan ini biasanya terjadi ketika ada vote atau pengambilan keputusan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS atas satu kebijakan perusahaan investi, sehingga investor yang memiliki hak suara yang pengaruhnya signifikan biasanya menggunakan pengaruhnya di pemungutan suara atau pengambilan kebijakan pada rapat umum pemegang saham, seperti itu. Nah, dalam metode ekuitas, investor mencatat investasi sebesar biaya perolehan awal ya pada saat kita mengakui adanya investasi. Nah, jumlah ini nantinya akan disesuaikan secara berkala untuk perubahan dalam ekuitas pemegang saham investi yang disebabkan karena laba, rugi, dan juga pengumuman dividen investi. Jadi, ketika nanti perusahaan mengumumkan laba ataupun rugi dan mengumumkan dividen, maka perusahaan investor harus melakukan penyesuaian secara berkala. Pengaruh dari laba, rugi, dan pengumuman dividen investi terhadap akun investasi investor dan akun lain dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya investi melaporkan laba atau rugi bersih, maka pada perusahaan investor yang harus dilakukan adalah pertama, mencatat pendapatan atau kerugian dari investasi pada perusahaan investi, dan juga mencatat peningkatan atau penurunan akun investasi karena adanya laba atau rugi yang dilaporkan oleh perusahaan investi ya. Jadi misalnya investi melaporkan laba neto, maka perusahaan investor akan mencatat pendapatan dari investasi yang meningkatkan akun investasi. Kemudian misalnya investi melaporkan rugi neto, maka investor akan mencatat kerugian dari investasi yang menurunkan akun investasi. Dan ketika perusahaan investi mengumumkan pembagian dividen, maka perusahaan investor akan mencatat aset, yaitu kas atau piutang, tetapi juga mencatat penurunan investasi karena asumsinya kita memiliki pengaruh signifikan, sehingga kalau perusahaan investi itu mengumumkan adanya pembagian dividen, seolah-olah kita investasinya berkurang karena kitalah yang membayar dividennya juga, karena laba dari investi kita akui sebagai laba kita, sedangkan dividen itu dibayar dari laba yang diperoleh oleh perusahaan ya, sehingga pada kasus kepemilikan signifikan 20-50%, seolah-olah dividen itu dibayarkan dari porsi laba kita karena kita mengakui porsi laba
dari investi. Kalau pada kepemilikan 0 sampai 20% kan kita tidak mengakui adanya laba yang diumumkan oleh investi, kita hanya mengakui adanya dividen yang diumumkan. Tapi pada metode ekuitas kita mengakui both ya, dua-duanya ya, baik laba yang diumumkan dan juga dividen yang diumumkan. Nah, karena dividen itu dibayar dari laba, maka ketika perusahaan investi mengumumkan pembayaran dividen, seolah-olah laba kita juga ikut berkurang karena digunakan untuk membayar dividen, meskipun kita juga mendapatkan pembayaran dividen dari investi gitu ya. Nah, contohnya PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli 20% saham biasa PT XYZ pada awal tahun. PT XYZ melaporkan laba sebesar 60.000. Ini kenapa contohnya 20% ya? Sebentar. PT ABC mencatat bagiannya atas laba PT XYZ sebesar 12.000 dengan ayat jurnal seperti biasa ya. Investasi pada saham PT XYZ, pendapatan dari investi sebesar 12.000. Nah, biasanya pencatatan ini dibuat pada saat kita membuat jurnal penyesuaian akhir periode, karena memang biasanya pembagian dividen pada akhir periode. Nah, tadi contoh ketika 0 sampai 20% berarti contoh yang belum signifikan ya. Nah, gimana kalau punya pengaruh yang signifikan gitu ya? Maka perlakuannya tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan, diperlakukan seperti saham dividen likuidasi ya, mengurangi laba yang diakui oleh perusahaan investi. Contohnya sebentar, saya lihat di buku. Oke, di buku sepertinya memang belum ada contoh untuk ekuitas lebih dari 50% ya, tapi baru konsepnya aja. Intinya pada pengakuan dividen pada kepemilikan yang signifikan, maka pertama kita tadi memang mengakui adanya pendapatan dividen, tapi karena asumsinya kita juga mengakui laba kan juga diakui ya, karena kita pengaruhnya signifikan gitu ya, sehingga nanti ketika dividen diumumkan kita juga menghitungnya seperti saat kita menghitung dividen likuidasi seperti itu. Nah, dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan dalam metode ekuitas karena bagian investor atas laba investi diakui pada saat laba tersebut diakui oleh investi. Sehingga dividen yang dibagikan oleh perusahaan investi pada metode ekuitas untuk kepemilikan signifikan dipandang sebagai pembagian laba yang sebelumnya telah diakui dan telah dikapitalisasi dalam nilai tercatat investasi. Jadi misalnya tadi perusahaan investi melaporkan laba 100.000 gitu ya, maka kita juga harus mengakui adanya laba yang menjadi porsi kita sebesar persentase kepemilikan kita misalnya 50%. Berarti yang kita akui adalah 50% dari 100.000, yaitu 50.000 sebagai pendapatan investasi seperti itu. Nah, investor harus menganggap dividen yang diumumkan investi sebagai pengurang ekuitasnya pada investi sehingga mengurangi nilai tercatat investasi ya. Biasanya nanti pada jurnal penyesuaian kita akan melakukan pencatatan terhadap penyesuaian tersebut. Akibatnya, semua dividen dari investi diperlakukan sebagai dividen likuidasi dalam metode ekuitas. Seperti itu. Oh, ini misalnya, asumsinya misalnya dia punya 20%
perusahaan investor punya 20% saham PT Investi tapi pengaruhnya signifikan gitu ya. Maka pada saat perusahaan mengumumkan adanya dividen, kita mencatatnya sebagai kas 4.000. Kreditnya bukan pendapatan dividen ya, tapi investasi pada saham PT XYZ. Investasi kita berkurang karena memang kita menganggap pembagian dividen mengurangi porsi laba yang sudah kita akui sebelumnya. Kita lihat pada nilai investasi PT Investor terhadap PT Investi. Katakanlah PT Investor dulu beli saham PT XYZ itu $100.000. Kemudian karena kita menggunakan metode ekuitas di mana meskipun kepemilikannya 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan ya, sehingga kita juga mengakui adanya laba perusahaan investi. Katakanlah labanya 60.000 ya tadi. Oh ya, berarti ini tadi adalah contoh soal memang kepemilikannya 20% tapi signifikan teman-teman, tapi pengaruhnya signifikan. Jadi contoh ini masih bisa kita pakai ya. Jadi pada awal dulu kan kita beli saham ya, membeli saham perusahaan investor, membeli saham 20% dari perusahaan investi, dan perusahaan investi melaporkan laba sebesar $60.000. Maka pada saat itu kita mengakui bagian kita atas laba yang diumumkan oleh perusahaan investi, yaitu sebesar 20% dari 60.000 sama dengan 12.000. Sehingga jurnal untuk mencatat pengakuan terhadap laba perusahaan investi adalah debit investasi saham pada PT XYZ sebesar 12.000, 20% kali 60.000, pendapatan dari investi 12.000 ya. Di sini kita sudah mengakui adanya pendapatan investasi ya, dengan cara mengakui juga laba yang diumumkan investi, yaitu menambah saldo akun investasi pada PT XYZ. Sehingga ketika PT XYZ itu mengumumkan dividen, asumsinya dividen itu diambilkan dari porsi akun investasi saham PT XYZ yang dimiliki oleh PT Investor. Sehingga di sini jurnalnya adalah investasi saham pada PT XYZ di kredit karena berkurang untuk membagikan dividen. Tetapi kita tetap mendapatkan kas sebesar 4.000, yaitu 20% dari total dividen yang diumumkan, yaitu 20.000. Jadi jurnalnya adalah kas debit 4.000, kreditnya investasi pada saham PT XYZ 4.000. Sekali lagi, karena kita menggunakan metode ekuitas di mana kita asumsinya punya pengaruh yang signifikan, sehingga kita juga mengakui adanya porsi laba dari laba yang diumumkan oleh PT Investi sesuai dengan proporsi kepemilikan saham PT Investor terhadap PT Investi ya. Mohon maaf tadi saya agak bingung. Sehingga saldo investasi pada saham PT XYZ, biaya perolehan awalnya adalah 100.000, bertambah 12.000 dari tadi yang mengakui laba dari PT XYZ, dan juga sehingga saldonya adalah 100.000 tambah 12.000, 112.000. Tetapi karena PT XYZ mengumumkan dividen 20.000 dan yang menjadi hak PT ABC atau PT Investor adalah 4.000, maka berkuranglah saldo investasi pada saham PT XYZ sebesar 4.000, sehingga nilai tercatat pada investasi saham PT XYZ adalah 112.000 dikurangi 4.000 sama dengan 108.000. Ini adalah nilai tercatat investasi PT ABC pada PT XYZ. Perolehannya 100.000 ditambah akuisisi akibat pengakuan laba yang diumumkan oleh PT XYZ dan dikurangi oleh pengumuman dividen. Sehingga saldonya adalah 108.000. Asumsikan ini adalah buku besar investasi pada saham PT XYZ seperti itu ya. Mohon maaf tadi saya agak sedikit bingung di depan. Nah, selanjutnya yaitu akuisisi pada tanggal interim.
Pada saat investasi dibeli, investor mulai mengakui pendapatan dari investi menggunakan metode ekuitas pada tanggal akuisisi atau tanggal dibelinya saham PT Investi. Tidak ada laba investi sebelum tanggal akuisisi investasi yang boleh diakui oleh investor. Ketika pembelian dilakukan antara tanggal neraca, berarti di tengah tahun katakanlah gitu ya, jumlah laba yang diperoleh investi dari tanggal akuisisi sampai akhir periode fiskal perlu diestimasi investor untuk mencatat akrual ekuitas. Jadi katakanlah kalau misalnya kita belinya 1 Januari, berarti kita boleh mengakui porsi laba dari perusahaan investi full 1 tahun. Tapi kalau kita belinya di antara tanggal neraca, berarti laba yang boleh kita akui hanyalah laba dari tanggal kita mengakuisisi saham perusahaan investi sampai dengan akhir periode atau akhir tahun, seperti itu. Nah, contohnya PT ABC mengakuisisi 20% saham PT XYZ pada tanggal 1 Oktober, berarti di antara tanggal neraca ya, yaitu senilai $109.000. PT XYZ mengakui laba secara merata selama 1 tahun sebesar $60.000 dan membayar dividen sebesar $20.000 pada tanggal 20 Desember. Nah, di sini kita akan melakukan penyesuaian ya, yaitu nilai tercatat investasi PT ABC cara menghitungnya adalah 60.000 dari laba yang, jadi kita mengakui laba ya, ini perhitungan untuk mengakui laba PT Investi, yaitu 60.000 dikalikan 20% dari porsi kepemilikan saham PT Investor terhadap PT Investi dikalikan 3/12. 3/12 itu asalnya dari mana? Yaitu karena ini laba 1 tahun, sedangkan PT Investor baru mengakuisisi laba PT Investi pada bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan ya sebelum tutup buku, maka hanya 3/12 saja atau 1/4 saja laba yang boleh kita akui dari perusahaan investi. Sehingga nilai tercatat investasi PT ABC meningkat sebesar 3.000. Dan mengalami penurunan karena PT Investi membagi dividen sebesar 20.000 dikalikan 20% proporsi saham PT Investi investor terhadap PT Investi. Kalau tadi laba diakui kita sesuaikan pada tanggal akuisisinya, tapi kalau dividen enggak, dividen tetap kita catat utuh tetapi sesuai dengan porsi kepemilikan saham PT Investor terhadap PT Investi, sehingga laba yang kita akui tetap penuh ya, 20% dari 20.000 sama dengan 4.000 sebagai pengakuan terhadap dividen. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan biaya perolehan investasi versus nilai buku yang mendasari. Biaya perolehan investasi adalah harga beli investasi kita ya, sedangkan instrumen investasi biasanya punya nilai buku atau nilai par. Seperti itu, sehingga ketika ada selisih, maka nanti kita harus mengakui adanya selisih tersebut. Ketika satu perusahaan membeli saham biasa perusahaan lain, harga belinya biasanya didasarkan pada harga pasar saham yang diakuisisi, bukan nilai buku aset dan kewajiban investi. Sebagai akibatnya, seringkali timbul selisih antara biaya perolehan investasi dari nilai buku investasinya yang juga dihitung dengan mempertimbangkan bagian proporsional investor atas aset bersih yang mendasari dari investi gitu ya. Sehingga selisih antara biaya perolehan dengan nilai buku ini kita sering sebut sebagai diferensial atau selisih gitu ya. Tapi dalam AKL, akuntansi keuangan lanjut, biasanya kita menyebutnya diferensial. Diferensial mencerminkan jumlah yang dibayarkan investor di mana melebihi nilai buku investasi dan termasuk dalam jumlah investasi. Jadi, amortisasi atau pengurangan diferensial menyebabkan pengurangan akun investasi seperti itu.
Sebenarnya ada banyak sekali kenapa kemudian harga perolehan bisa berbeda dengan nilai bukunya ya. Misalnya aset investi bernilai lebih dibandingkan nilai bukunya. Atau adanya goodwill yang tidak tercatat karena adanya kemampuan menghasilkan yang laba yang lebih oleh perusahaan investi. Alasan apapun yang menyebabkannya, bagian dari diferensial yang berkaitan dengan aset tertentu dari investi, termasuk goodwill, harus diketahui dan juga nilainya harus diamortisasi karena masuknya adalah aset tidak berwujud ya. Aset tidak berwujud kalau biasanya dalam akuntansi penyesuaiannya pada saat menyajikan dalam laporan keuangan harus diamortisasi atau diukur nilai wajarnya seperti itu. Oke. Nah, jika bagian diferensial mempunyai saldo debit, ayat jurnal metode ekuitas untuk amortisasi bagian diferensial di opposite dari akrual ekuitas dengan menggambarkan debit ataupun kredit. Jadi opposite-nya akun kontranya seperti itu. Nah, untuk mencatat metode ekuitas diasumsikan laba sebesar $9.000, maka jurnal yang kita catat pada metode ekuitas adalah investasi pada perusahaan investi adalah $9.000, pendapatan dari perusahaan investi adalah $9.000. Nah, untuk mengamortisasi bagian diferensial debit 4.000, maka jurnalnya adalah pendapatan dari perusahaan investi berkurang 4.000 dan investasi pada perusahaan investi 4.000. Jadi dibalik ya, untuk mencatat amortisasi diferensial. Tinggal membalik jurnal ketika kita mengakui adanya laba dari perusahaan investi karena merupakan akun kontranya ya. Jadi tinggal dibalik aja untuk mengamortisasi bagian diferensial yang di sini diasumsikan jumlahnya adalah 4.000 yang akan diamortisasi seperti itu. Nah, jika ada diferensial yang disebabkan oleh penilaian terhadap aset tanah, maka tidak diamortisasi ya, karena asumsinya tanah tidak memiliki batas waktu atau tidak memiliki umur ekonomis ya. Tetapi diferensial yang berasal dari goodwill maka harus diamortisasi atau dilakukan tes impairment atau tes penurunan karena goodwill termasuk aset tidak berwujud yang harus disusutkan seperti itu. Contohnya langsung saja, John Snow Corporation membeli 40% saham biasa dari Queensland Corporation pada tanggal 1 Januari 2011 senilai $200.000. Pada tanggal tersebut, Queens mempunyai aset neto dengan nilai buku $400.000 dan nilai wajarnya adalah $465.000. Bagian Jon Snow atas nilai buku aset neto Queensland pada saat akuisisi adalah sebesar $160.000 yang berasal dari 400.000 dikalikan 40%. Nah, sehingga kita sekarang menghitung diferensialnya. Harga perolehan 40% saham biasa Queensland adalah 200.000. Sedangkan nilai buku yang menjadi bagian Jon Snow atau perusahaan investor adalah 160.000 sehingga ada diferensial sebesar 40.000 ya. Jadi nilai bukunya 400.000 total nilai buku dari asetnya Queens, tapi karena Jones hanya membeli 40%, maka nilai buku yang kita akui juga hanya sebesar 40% dari total nilai buku aset, yaitu sebesar 160.000. Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku sebesar 65.000 terdiri dari 15.000 peningkatan nilai tanah Queens dan 50.000 peningkatan nilai peralatan Queens. Maka yang kita akui juga hanya sebesar 40%-nya di sini dilihat ya, bahwa nilai wajarnya adalah 465 sehingga selisihnya adalah 65.000, diferensialnya 65.000. Diferensial yang kita akui hanya sebesar persentase kepemilikan perusahaan investor yaitu sebesar 40%. Sehingga bagian Jon Snow dari peningkatan aset Queensland adalah untuk tanah 15.000 dikalikan 40% sama dengan 6.000, untuk peralatan
50.000 dikalikan 40% sama dengan 20.000, sehingga bagian Jon Snow dari diferensialnya adalah 26.000. Total diferensial yang bisa kita akui adalah sebesar 40.000 ya. Ya, biaya perolehannya 200.000. Nilai wajar aset netonya adalah 186.000 ya. Benar nggak nilai wajarnya? 40% dikalikan ya, 40% dikalikan 465 ketemunya ada 186.000. Kemudian selisih biaya perolehan di atas nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi adalah 14.000 ya, tadi sudah kita identifikasi. Mana tadi ya, 14.000. 200.000 dikurangi 186 ketemu 14.000. Kemudian selisih antara nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi dengan nilai buku aset neto 160.000 ya, jadi 40% dikalikan 400.000 sama dengan 26.186 dikurangi 160. Sehingga total diferensialnya adalah 14.000 ditambah 26.000. Biaya perolehan adalah 200.000. Nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi adalah 40% dikalikan 465 ketemunya 186. Nilai bukunya adalah 40% dikalikan 400 ketemunya 160. Selisih biaya perolehan dengan nilai wajar adalah 14.000 ya. 200.000 kurangi 186.000. Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku aset yang dapat diidentifikasi adalah 186.000 dikurangi 160.000 sama dengan 26.000, sehingga total diferensialnya adalah 40.000. 14.000 tambah 26.000. Nah, asumsikan Queensland Corporation mengumumkan dividen sebesar 20.000 selama tahun 2011 dan pada akhir tahun melaporkan laba neto 80.000 selama tahun tersebut. Jon Snow Corporation akan menggunakan metode ekuitas untuk mencatat ayat jurnal semua transaksi tersebut. Pada saat pembelian saham, udah tahu ya jurnalnya adalah investasi debit, kreditnya kas. Untuk mencatat dividen adalah kasnya 8.000, berasal dari 40% dikalikan 20.000, ketemunya 8.000, jurnalnya adalah kas debit, kreditnya adalah investasi pada saham Queensland sebesar 8.000, ya, mengurangi nilai investasi tercatat. Kemudian mencatat pendapatan pada metode ekuitas adalah ini ya, mencatat laba neto 80% juga kita akui sebesar 32.000 karena porsi kepemilikan kita hanya 40%. Sehingga jurnalnya adalah debit investasi pada saham Queensland $32.000, kreditnya pendapatan dari investasi sebesar $32.000 untuk mencatat pendapatan atau laba dengan metode ekuitas. Ketika nanti diamortisasi, asumsikan 40.000 diamortisasi selama 10 tahun ya, sehingga per tahun menggunakan metode garis lurus, maka per tahunnya adalah 40.000 dibagi 10 sama dengan 4.000. Jurnalnya adalah pendapatan investasi berkurang, investasi saham Queensland juga berkurang. Membalik jurnal ketika kita mengakui adanya laba dari perusahaan investi, seperti itu. Nah, mungkin itu pembelajaran kita terkait dengan metode biaya dan metode ekuitas pada kombinasi bisnis dengan cara akuisisi saham. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait pada apa sih tadi ya? Terkait
Misalnya perbandingan metode biaya dan metode ekuitas, kemudian ketika perubahan jumlah lembar saham yang dimiliki, dan kepemilikan selain investasi pada saham biasa pada video pembelajaran selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat membantu dalam pembelajaran kombinasi bisnis pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ya. Selamat belajar, semangat belajar, dan kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Ciao.